Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, agar kami boleh konsentrasi, hati kami boleh menerima dengan baik kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini boleh bertumbuh dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami, putuskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Lisa. Ya, makasih Bu Like. Ada share screen, Bu? Nggak ada, Bu. Ada share. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya boleh mendapatkan kesempatan lagi untuk sharing firman ini. Rasanya sebenarnya saya nggak mampu ya. Masih banyak yang lebih bisa. Tapi saya mau untuk melayani Tuhan, sharing firman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Firman pada malam hari ini, saya beri judul, How Low Can You Go? Saya ambil dari Raja, pasal 19, ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kitab 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawa sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersy yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kisah ini menceritakan mengenai Nabi Elia, nabi yang besar. Salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nabi Elia pernah berdoa. Dia pernah berdoa hujan tidak turun di muka bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan itu terjadi. Elia berdoa pula supaya hujan turun di bumi, maka hujan pun turun. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nabi Elia juga adalah salah satu yang tidak mengalami kematian, karena dia langsung terangkat ke surga, sama seperti Henokh. Kalau kita mau baca, mengapa seorang nabi yang begitu besar, kita belajar tentang nabi yang begitu besar, begitu luar biasa dipakai Tuhan, tapi dikatakan pada kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ini adalah begitu rapuh, bahkan dia menjadi depresi, dan dia ingin bunuh diri. Penyebabnya adalah karena Elia merasa kecewa. Dia merasa apa yang dia lakukannya tidak mendapatkan hasil seperti yang dia inginkan. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 18, waktu itu Nabi Elia dia menantang 450 Nabi Baal untuk menurunkan api ya. Dan pada waktu itu sesudah kejadian itu, maka rakyat Israel kembali kepada Tuhan. Karena itu adalah keinginan Elia, Nabi Elia, bahwa Israel boleh kembali kepada Tuhan. Sesudah memang betul rakyat Israel itu kembali kepada Tuhan. Tapi Raja Ahab sebagai raja, dia tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan
dikatakan di ayat 1 ini ya, Raja Ahab memberitakan kepada Isabel segala yang lakukan oleh Elia dan perihal Elia semua nabi. Raja Ahab bukannya ikut bertobat, tapi dia malah memberitakan pada Isabel apa yang dilakukan oleh Elia. Elia kecewa. Terkadang kita juga seperti itu ya. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, kita sudah mempersiapkan dengan baik, tapi hasil yang terdapat terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita kecewa. Atau kita sudah berdoa, kita sudah beriman, tapi ternyata kita tidak mendapatkan hasil dari iman kita itu. Dalam kekecewaannya, Elia kemudian merasa kecil hati. Dia merasa down. Di sini kita akan belajar bagaimana bahayanya apabila kita merasa down, apabila kita merasa kecil hati. Yaitu kita akan menjadi orang yang kehilangan kekuatan. Kita menjadi gampang terintimidasi. Kita kehilangan fokus kita. Di ayat 1-2 ini dikatakan bahwa Isabel kemudian menyuruh seorang suruhan untuk mengatakan kepada Elia bahwa dia akan membunuh Elia. Isabel, seorang ratu, dia hanya menyuruh seorang suruhan. Dia tidak menyuruh pembunuh bayaran, ataupun dia menyuruh satu regu batalion tentara kepada Nabi Elia dan akan dibunuh. Enggak, dia hanya menyuruh seorang suruhan saja untuk mengatakan pada Nabi Elia. Sudah cukup Nabi Elia merasa terintimidasi dan kemudian dia merasa takut. Kalau kita baca di pasal 18 ya, seorang Nabi Elia yang begitu gagah berani di pasal 18 itu, Nabi Elia itu di pasal 18 dia menantang 450 Nabi Baal untuk menurunkan api di atas korban bakaran yang sudah disiapkan oleh Nabi Elia ya. Pada waktu itu, kalau kita singkat cerita, saya ceritakan yang pasal 18 ini ya, Nabi Elia menantang Nabi-Nabi Baal untuk mendatangkan api. Kemudian Nabi-Nabi Baal itu disuruh oleh Elia untuk memanggil Allah mereka. Jadi mulai pagi sampai tengah hari, Nabi-Nabi Baal itu kemudian mereka berteriak-teriak, mereka memanggil Allah mereka. Tapi apapun, Nabi Elia sendirian, dia mengejek Nabi-Nabi Baal itu. Dan kemudian Nabi Baal itu semakin keras untuk berteriak-teriak memanggil Tuhan mereka. Seperti kalau kita bertanding ya, kata sepak bola ya. Kalau kita sendirian, kemudian ada lawan kita, supporter lain, banyak, kita otomatis akan merasa down ya. Tapi ini tidak. Elia dengan gagah berani, dia menantang 450 Nabi Baal. Dan kemudian yang dilakukan Nabi Elia adalah dia mendirikan mezbah atas nama Tuhan, dan kemudian dia berdoa. Dia berdoa agar Tuhan mau menurunkan api atas korban bakaran yang sudah disiapkan. Doa yang dinaikkan oleh Nabi Elia, kita baca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai dengan 37 ya. Bunyinya seperti ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah ya Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dan terjadilah api menyambar habis korban bakaran yang sudah disiapkan oleh Nabi Elia. Kayu api, batu dan tanah, bahkan air parit habis dijerat oleh api yang turun dari surga. Karena kejadian ini, kemudian bangsa Israel menjadi bertobat dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah bangsa Israel. Jadi bagaimana mungkin orang yang sama, Nabi Elia yang beberapa hari yang lalu habis melakukan hal yang begitu besar, kemudian hanya karena seorang suruhan yang disuruh oleh Ratu Isabel, dan dia menjadi demikian takut, dia menjadi depresi. Hal ini adalah karena Nabi Elia kehilangan fokusnya. Dia menjadi gampang terintimidasi. Dia takut akan kehilangan nyawanya karena Isabel.
Jadi kalau kita ingin kembali menjadi kuat, dari hal ini kita belajar. Kalau kita ingin menjadi kuat, kita menjadi berani dan bersemangat. Maka yang harus kita lakukan adalah kita fokus Tuhan dalam kehidupan kita. Fokus pada pekerjaan Tuhan membuat kita tidak melihat lagi kelemahan pada diri kita sendiri. Tapi kita melihat kepada kekuatan senantiasa menyertai kita. Setiap kita membiarkan rasa kecil hati, rasa down itu ada dalam diri kita, maka kita akan berubah sifat kita. Kita lihat kita baca bersama-sama. Maka takutlah ia, dalam ini Nabi Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nabi Elia yang pemberani akhirnya mendapat julukan maka takutlah ia. Rasanya itu suatu hal yang tidak cocok ya. Bahwa dia sehabis melakukan perkara besar, tapi kemudian hanya dalam beberapa waktu saja dia menjadi seorang pecundang, jadi seorang yang pengecut, ketakutan, hanya karena dia tidak fokus pada apa yang dikerjakannya, tidak fokus pada Tuhan lagi. Hal ini karena dia merasa kecil hati. Contoh lainnya, orang yang berubah sifat karena merasa down adalah Musa. Kalau kita tahu, Musa itu dapat di Bilangan pasal 12 ayat 3, bahkan Tuhan pun mengatakan bahwa Musa ialah seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tapi Musa pun berubah sifatnya, karena dia merasa down. Pada saat dia melihat bangsa Israel yang begitu tegar tempuk, sehingga dia selalu menuntut ini dan itu bangsa Israel dari Tuhan, sehingga membuat Musa menjadi kehilangan kesabaran. Musa yang mendapat julukan lemah lembut hatinya menjadi kehilangan kesabaran. Kemudian seharusnya Musa tidak perlu untuk mengetuk batu untuk mengeluarkan air, karena Tuhan hanya berfirman agar Musa berfirman saja, Musa berkata-kata saja, maka air akan turun. Tapi karena Musa merasa down, merasa kecil hati dan merasa marah melihat bangsa Israel, kemudian dia mengetuk batu kali untuk mengeluarkan air. Hal ini membuat kemudian Musa menjadi didiskualifikasi, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bahayanya kalau kita membiarkan diri kita terus dalam perasaan kecil hati, sehingga akan buat kita berubah sifat kita. Dalam kondisi terendah, dalam perasaan down ini, kita akan buat kita kehilangan kita. Step selanjutnya, kalau kita terus membiarkan perasaan kecil hati itu, perasaan down, yang membuat kita berubah sifat, dan akhirnya kita akan jatuh ke dalam lubang depresi. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 ya. Dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia, yaitu Nabi Elia, ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek. Step selanjutnya adalah depresi. Nabi Elia sampai ingin Tuhan untuk mengambil nyawanya, karena dia kehilangan fokusnya, sehingga dia kehilangan kekuatannya. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak peduli siapapun orang, apakah dia adalah seorang hamba Tuhan, nabi besar atau siapapun itu. Tapi kalau kita membiarkan perasaan kita kecil hati, kita membiarkan kita berubah sifat kita, dan kita kehilangan fokus kita akan bisa jatuh ke dalam lubang depresi, dalam suatu tempat di mana kita tidak mau di situ ya, karena kita akan merasa selalu tertekan kalau kita merasa depresi. Sebenarnya kalau kita mau merefleksikannya ke dalam diri kita sendiri, bahwa sebenarnya bukan masalah kecil atau besar yang akan buat kita jatuh ke dalam lubang depresi, tapi bagaimana cara kita melihat si masalah itu. Masalah kecil bisa membuat kita jatuh dan gagal kalau kita hanya fokus pada masalah itu, dan cenderung kita membesar-besarkan masalah. Masalah yang besar bisa dan berat
bisa juga apa-apanya kalau kita fokus pada bagaimana cara mengatasinya. Dan kita tahu siapa yang memberi kekuatan kepada kita. Kita tetap bersandar pada Tuhan ada dan menyertai kita. Jadi saat kita sedang kecil hati, saat kita down, gelisah, kecewa, seperti yang dialami oleh Nabi Elia tadi, kita jangan menghabiskan tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang tidak berguna hanya karena kita panik, kita terintimidasi. Tapi biarlah kita boleh tetap melekat kepada Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang beri kekuatan kepada kita, yang senantiasa menyertai kita. Kalau kita baca di Lukas pasal 12 ayat 7, dikatakan bahwa rambut kepalamu pun terhitung semua, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak bibit yang selalu peduli kepada kita. Jadi apapun masalah kita, bagaimanapun besar beratnya masalah kita, kita punya Tuhan yang selalu perhatikan kita. Pada saat ini, di saat kita keadaan yang begitu sulit ya, karena sudah 2 tahun ini pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak kita bahkan ada orang-orang yang ditinggalkan oleh kita cintai, sakit. Ada banyak perubahan yang kita alami, baik perubahan keadaan itu yang kita sesuai keinginan kita ataupun keadaan yang rasanya semakin buat kita jatuh. Kita jangan merasa kecil hati, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Di ayat kelima kita boleh baca ya, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon itu. Saya mengartikannya begini, saat kita merasa down, saat kita merasa kecil hati, mungkin kita perlu untuk beristirahat, mengambil waktu untuk diri kita sendiri, menenangkan diri, dan mengumpulkan kekuatan. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan kita buru-buru putus asa dan melempar handuk putih menyerah. Tapi biarlah kita boleh seperti Nabi Elia ini ya, berbaring dan tidur. Kita mengambil waktu beristirahat sejenak, mengumpulkan kekuatan. Ayat selanjutnya, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. 2 kali malaikat datang kepada Elia untuk membangunkan dan menyuruh Elia makan. Dan kemudian Elia mendapatkan kekuatan yang berasal dari sumber yang terpercaya, yaitu dari Tuhan sendiri. Sehingga Elia bisa bangun dan menjadi kuat kembali. Bahkan di ayat 8 dikatakan bahwa oleh itu, yaitu makanan yang berasal dari Tuhan, Elia bisa berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saya akan menutup sharing saya malam ini dengan kesaksian saya ya. Bahkan sebelum pandemi pun ya, usaha dan pekerjaan saya itu mengalami masalah. Saya kehilangan pekerjaan yang biasa saya kerjakan. Masih ada pekerjaan, tapi tidak selancar yang biasanya. Saya merasa putus asa. Yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saya kendaki. Saya maunya karena saya maunya bahwa pekerjaan saya boleh lancar-lancar saja, ternyata tidak. Sehingga mengakibatkan saya itu merasa down. Bahkan sampai pada titik yang terendah, saya mau itu. Saya begitu putus asa. Saya sampai berpikir, kalau bunuh diri itu tidak dosa, mungkin saya akan lebih baik saya ambil tindakan. Akan lebih mudah buat saya. Saya tidak akan merasakan capek lagi. Saya tidak akan merasakan beban pikiran lagi. Tapi kemudian saya berpikir, apa yang akan terjadi dengan keluarga saya? Apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya? Kalau saya melakukan itu. Betapa egoisnya saya yang hanya memikirkan diri saya sendiri. Bagaimana karena saya akan menanggung penderitaan kalau saya sampai melakukan hal itu. Bagaimana orang tua saya? Pada waktu itu, saya sempat berdiam diri. Saya lelah, saya capek dengan keadaan. Saya pikir mungkin saya akan mundur dari gereja untuk sementara. Saya akan
memusatkan pada diri saya mundur dari semua kegiatan. Tapi saya juga berpikir, kalau saya melakukan itu, apa yang akan saya lakukan? Dari dulu saya ini orangnya suka menyanyi. Saya paling suka menyanyi. Saya suka ikut paduan suara, saya suka ikut vokal grup. Saya suka membuat acara di gereja. Dari saya masih, kalau saya tidak melakukan, saya lakukan. Kemudian saya mengambil keputusan, oke. Saya berdoa, oke Tuhan, saya akan tetap melayani. Walaupun mungkin tidak dengan sepenuh hati. Walaupun saya melayani mungkin kadang itu hanya sekedar untuk pelampiasan saya saja. Tapi saya pikir itu lebih baik daripada saya di rumah dan do nothing. Membuat saya semakin pikiran saya semakin kemana-mana. Akan buat saya semakin tertekan. Seiring berjalan waktu, saya tetap melakukan pelayanan. Saya tetap buat acara di gereja. Dan sedikit demi sedikit, hal itu bisa mengangkat saya ya, memberikan ketenangan kepada saya. Memang betul ya, pada saat kita fokus pada pekerjaan, saya tidak sempat untuk memikirkan masalah saya. Saya tidak sempat untuk memikirkan, aduh, apalagi yang habis gini akan terjadi. Kadang saya kalau sudah malam itu, aduh, saya sudah begitu capek ya. Tapi kalau begitu saya itu ikut paduan suara, menyanyi, itu saya bingung buat acara, saya bikin sandiwara apa. Semua itu langsung saya seperti teng saya senang, saya tidak sempat mikir masalah-masalah saya. Dan tidak tahu bagaimana ya, saya bisa berjalan terus ya. Berjalan terus hari demi hari. Tuhan terus memberi kekuatan kepada saya. Saya bisa menjalani hari-hari saya. Saya bisa diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari saya. Saya diberi kekuatan untuk saya tetap berpegang kepada Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, tahun ini saya bisa mendapat pekerjaan. Saya mendapat pekerjaan lagi. Bagaimana mungkin dalam usia saya yang sudah 50 tahun lebih, saya bisa mendapatkan pekerjaan. Saya mendapatkan dari dua pekerjaan sekaligus saya dapat. Luar biasa Tuhan itu ya. Pada saat kita setia, pada saat kita tetap melakukan kehendak biasa, Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Saya bisa mendapatkan pekerjaan. Memang capek ya, 2 pekerjaan, bahkan 3. Sekarang saya lakukan 3 pekerjaan sekaligus. Saya capek sampai kadang hari Sabtu saya tidak libur, lagi laporan. Saya malam pun saya terpikir laporan. Tapi dengan saya sibuk seperti itu, saya tidak sempat memikirkan hal-hal yang membuat saya itu kecewa, hal-hal yang menyakitkan saya. Saya tidak sempat memikirkan. Sekarang pemikiran saya berpikir gini, daripada saya duduk di rumah, enak saya nggak capek, tapi saya tidak punya apa-apa. Lebih baik saya bekerja, badan saya capek, tapi saya punya uang untuk saya melakukan berbagai. Dan luar biasanya lagi berkat Tuhan bagi saya, keluarga kami. Anak saya yang ketiga ini, Cisa ini, dia tahun depan ini kan harus kuliah. Saya ikut EduFair. Saya dengarkan EduFair bersama dengan saya dari sekolahnya ya. Luar biasa mahalnya sekolah pada saat ini. Saya bilang sama anak, ayo kita tur sekolah. Kita bandingkan biaya masing-masing sekolahnya. Mulai dari Ubaya, mulai dari WM, UC, Petra, kita bandingkan. Kamu mau jurusan? Kita tur kita bandingkan, luar biasa. Semua mahal. Dia mau mengambil jurusan ilmu komunikasi. Kalau di Ubaya, kalau nggak salah, nggak ada jurusan ilmu komunikasi. Saya bilang sama dia. Kemudian saya dapat info dari kakak saya bahwa ada program beasiswa di UC. Saya kemudian bilang sama Cisa, ayo Cis, coba. Ada program beasiswa di sana. Terus dia bilang, aduh mah nggak bisa aku itu. Saya bilang, loh, saya lihat nilai rapotnya dia, loh bagus. Coba Po, dimasukin aja. Dia nggak berani. Saya bilang, oke, Mama yang masukin ya data-data. Saya masukkan data-datanya dia untuk mendapatkan beasiswa. Ada 2 macam beasiswa di sana, beasiswa Diamond dan Star dan Diamond. Kalau Star itu semua free, mulai dari SPP semua free. Dia 5 tahun akan free, uang pendaftaran free, SPP free.
Dan yang peringkat kedua adalah beasiswa Diamond. Uang pendaftaran free dan SPP 50%. Saya bilang anak saya, kamu bisa masuk yang ini. Terus dia coba ya. Dia coba. Kemudian saya masukkan datanya, ada masalah. Saya tidak bisa mengirimkan nilai rapot karena masih ada masalah administrasi, saya tidak bisa mengirimkan nilai rapot. Kemudian saya hubungin Universitas Ciputra. Saya bilang, saya cuma bisa kasih nilai ini aja. Bagaimana? Dia bilang, nggak apa-apa, masukin aja. Kita akan wawancara anak itu. Oke. Jadi pada waktunya kemudian Cisa diwawancara oleh dosen UC ya. Ada ya oleh dosen UC, dia diwawancara tes sedikit, dia bisa mengerjakannya, kemudian dia dites wawancara. Pada waktu dites wawancara itu, saya menemani dia. Singkat cerita, dia bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Tapi pada saat tes bahasa Inggris, dia agak down, sehingga dia tidak bisa menjawab. Pada waktu dia nangis, aduh mah, gimana ya hasilnya? Aku menjawabnya nggak baik. Saya bilang, nggak apa-apa. Kamu sudah melakukannya dengan sebaik yang kamu. Kita berdoa aja, jangan putus asa. Kita berdoa aja, nggak apa-apa. Kemudian kita sama-sama berdoa ya. Saya bilang, nggak apa-apa. Kalaupun kamu tidak keterima, minimal kamu sudah coba. Tidak putus asa. Kita sudah coba. 2 hari kemudian, keluar pengumuman ya. Saya sama-sama dia itu terus mantau dari internet di email kita. Terus ada email masuk ya. Sama-sama nggak ada yang berani buka emailnya. Terus akhirnya saya bilang, ayo udah buka. Dah, kita berdoa dulu. Kita buka sama Tuhan. Cisa dapat beasiswa Diamond. Yang berarti dari seharusnya saya harus bayar 52.600.000. Saya cukup membayar karena dia dapat beasiswa itu. Saya cukup membayar 16 juta. Luar biasa, saya bilang sama Cita. Luar biasa. Tuhan yang mengatur kamu untuk masuk UC Ilkom. Kamu harus mengucap syukur. Jadi Tuhan itu sungguh. Jadi kalau kita tidak membiarkan diri kita untuk terus down, terus terpuruk kita merasa kehilangan fokus kita jadi kita depresi, Tuhan kita tuh akan beri kita kekuatan. Tuhan akan beri kita itu seperti Nabi Elia ini ya, membuat kita bisa bangun dan kuat kembali. Kita itu tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Mungkin begitu sharing saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bu Like. Ya, terima kasih Bu Lisa renungannya dan sharingnya menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita setiap orang percaya terus semakin giat melayani Tuhan, dan Tuhan akan selalu memperhatikan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan menanggapi atau akan sharing malam hari ini untuk menyambung kesaksian Bu Lisa. Mari saya persilakan. Kalau ada, sebelum kita berdoa untuk pokok-pokok doa kita. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa syafaat.